Bab 9. Kecelakaan. Sepertinya Mbak salah paham. Saya dan Mas Doni tidak punya hubungan apa-apa, Mbak. Dan tak ada niat sedikit pun untuk mendekati Mas Doni dan menjalin hubungan seperti yang Mbak tuduhkan kepada saya. Dan Kanaya, perlu Mbak Cindy ketahui bahwa saya dan Kanaya adalah saudara. Jadi tak ada yang perlu Mbak khawatirkan. Mungkin Kanaya hanya salah sangka pada saya dan Mas Doni. Mbak tidak perlu takut dan risau. Saya tidak akan merebut Mas Doni. Tanpa perlu mengancam, saya mulai saat ini, saya akan menjauhi Mas Doni, sesuai dengan permintaan Mbak Cindy. Bagus kalau begitu, saya harap Anda dapat memegang kata-kata Anda. Terima kasih atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Saya harap kita bisa berteman baik, karena saya lihat Mbak adalah wanita yang pantas untuk mendampingi Mas Doni. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan momen yang lebih menyenangkan daripada saat ini. Kalau begitu saya permisi dulu, selamat siang. Selamat siang Mbak Cindy. Setelah kepergian Cindy, aku termenung. Betapa beruntungnya perempuan cantik itu bisa mendapatkan seorang pria yang bertanggung jawab seperti Mas Doni. Tapi kenapa Kanaya bisa berpikiran kalau aku sedang mendekati Mas Doni? Apakah karena rasa bencinya kepadaku sehingga dia tega mengatakan hal yang tidak kulakukan? Saat sedang melamun, tiba-tiba suara dering handphone mengagetkanku. Ternyata Mas Doni menelpon. Ada apakah gerangan dia menelponku? Apakah harus ku angkat telepon ini atau ku tolak panggilan dari Mas Doni? Aku sudah berjanji akan menjauhi Mas Doni. Dengan terpaksa teleponnya tak ku angkat. Setelah berkali-kali Mas Doni menelpon dan tak pernah ku angkat. Saat aku hendak pergi ke minimarket, secara tak sengaja kami berpapasan di jalan. Ternyata dia mau menemuiku. Sepertinya ada sesuatu yang penting sampai Mas Doni mencariku kemari. Aisyah, kenapa kamu tidak menjawab telepon Mas? Aku ketiduran Mas. Apakah ada hal yang penting Mas? Terpaksa aku berbohong karena sangat tidak mungkin kalau aku harus menceritakan kejadian siang tadi saat Cindy datang menemuiku. Kanaya mengalami kecelakaan. Saat ini sedang kritis dan dirawat di ICU Rumah Sakit Medika. Dia membutuhkan donor darah. Apakah kamu mau ikut ke rumah sakit untuk mendonorkan darahmu? Kalian saudara, semoga saja golongan darah kalian cocok. Karena golongan darah kami berbeda, jadi kamu harapan satu-satunya Aisyah. Mendengar kabar yang dibawa Mas Doni membuat badanku seketika lemas. Bagaimanapun Kanaya adalah satu-satunya saudara yang kupunya saat ini. Aku harus menyelamatkannya. Semoga golongan darah kami cocok. Bergegas kami menuju rumah sakit tempat Kanaya dirawat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung setuju. Saat perawat menanyakan apakah aku bersedia untuk diambil sampel darah untuk mengecek apakah golongan darah kami cocok atau tidak. Selama menunggu hasil, aku dan Mas Doni diam tanpa kata. Kami sibuk dengan pikiran kami masing-masing. Ada rasa cemas, takut kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan dengan Kanaya. Sejak aku tahu kalau dia anak bapak, timbul rasa sayang dengan gadis yang wajahnya mirip denganku. Di hati berdoa semoga Kanaya baik-baik saja dan kami bisa menjadi saudara yang saling menyayangi satu sama lain. Hampir 1 jam menunggu, akhirnya hasil cek darah keluar. Bersyukur golongan darahku dan Kanaya cocok, sehingga aku bisa mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawa Kanaya. Semoga semua berjalan sesuai rencana dan operasinya berjalan lancar, sehingga adik perempuanku satu-satunya bisa sehat kembali seperti semula. Saat operasi sedang berlangsung, aku melihat Cindy datang dengan tergesa-gesa dan langsung menghampiri Mas Doni yang sedang berdiri tak jauh dariku. Bagaimana keadaan Kanaya, Mas? Cindy, kamu tahu dari mana Kanaya ada di rumah sakit ini? Aku tadi ke kantor Mas, tapi kata sekretaris Mas, Kanaya kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit ini. Bagaimana keadaan Kanaya, Mas? Saat ini sedang dilakukan operasi karena banyak mengeluarkan darah, jadi perlu donor darah untuk menyelamatkan nyawa Kanaya. Untung saja golongan darah Aisyah cocok dengan Kanaya, sehingga operasi bisa cepat dilakukan. Tatapan mata kami sempat beradu. Terlihat raut tidak suka dari wajah Cindy ketika melihatku. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu. Untuk saat ini aku tak bisa memenuhi permintaannya siang tadi. Aku lebih mementingkan keselamatan Kanaya daripada memikirkan rasa cemburunya yang tak beralasan. Oh iya, Cindy, kenalkan ini Aisyah. Dan Aisyah, kenalkan ini Cindy, sahabatnya Kanaya.
Dengan wajah masam, Cindy menerima uluran tanganku. Sepertinya dia tidak terima Mas Doni mengenalkannya sebagai sahabat Kanaya. Aku pun tak ambil pusing, segera aku meminta izin untuk pergi, menjauh dari mereka berdua. Tapi ketika aku akan pergi, Mas Doni dengan tiba-tiba menarik tanganku. Apakah dia tak mengizinkan aku pergi? Aku tak dapat berkata-kata, hanya debaran jantungku seperti bertalu-talu saat genggaman tangan Mas Doni semakin erat. Kamu mau kemana? Tunggulah di sini, temani Mas. Aku mau menelpon Gea sebentar, Mas. Tadi aku lupa kasih tahu dia kalau aku ke rumah sakit, takut nanti dia nyariin aku. Ya udah, ayo Mas temenin, sekalian kita beli cemilan di kantin. Cindy, kami tinggal dulu ya. Dengan wajah cemberut, Cindy menganggukkan kepalanya, tanda bahwa dia mengizinkan kami pergi. Aku jadi heran dan berpikir, kalau memang Cindy kekasih Mas Doni, kenapa sikap Mas Doni tidak menunjukkan bahwa mereka sepasang kekasih? Dan Cindy ketika di hadapan Mas Doni tidak seperti saat dia menemuiku siang tadi, yang berbicara dengan lantang dan lugas sembari menjelaskan statusnya sebagai kekasih Mas Doni. 2 jam berlalu dan operasi pun selesai. Dokter berkata bahwa operasinya berhasil, namun Kanaya belum boleh untuk dibesuk. Dia masih harus beristirahat dan tidak boleh diganggu, jadi untuk sementara waktu, Kanaya masih dirawat di ruang ICU sampai dia sadar. Ada rasa lega setelah dokter berkata operasinya berhasil. Karena hari sudah malam, aku pamit pulang. Kasihan Gea dari tadi siang ditinggal. 2 hari setelah operasi, aku belum juga berani menemui Kanaya. Aku ragu untuk menemuinya, karena kondisinya yang belum pulih, takut akan mempengaruhi kesehatannya. Jika tiba-tiba aku ada di sana, andai dia bisa berdamai dengan keadaan, mungkin akan lebih mudah untukku mendekatinya. Bab 10. Menghindar. Sepertinya aku harus memiliki kesabaran yang lebih untuk mendekati Kanaya, karena sifat keras kepalanya sungguh mengingatkanku dengan bapak, yang sama keras kepalanya dengan Kanaya. Jika bapak sudah berkata, maka tak ada yang bisa membantahnya. Ibu pun tak sanggup untuk menggoyahkan pendirian bapak, maka apapun keputusan yang bapak buat, ibu pun harus legowo dan menerimanya. Terkadang aku melihat ibu yang diam-diam menangis karena tak dapat membujuk bapak untuk mengurungkan niatnya. Selama 2 hari juga aku tak menghubungi Mas Doni. Sudah beberapa kali dia menelponku, tapi tetap tak kuangkat. Chatnya pun tak kubalas. Mencoba menghindar dari seseorang yang membuat kita nyaman merupakan hal yang tak mudah. Sesekali aku tergoda untuk menjawab pesannya, namun ketika mengingat kata-kata Cindy, membuatku mengurungkan niat untuk mengetik pesan ke Mas Doni. Sebenarnya aku sedikit terkejut saat Mas Doni mengatakan bahwa Cindy adalah sahabat Kanaya. Artinya Cindy umurnya jauh di bawahku, tapi saat pertama bertemu, aku pikir dia seumuran dengan Mas Doni. Melihat penampilannya yang dewasa membuatku berpikir, kalau dia memang kekasih Mas Doni, apakah perlu aku bertanya tentang hubungan Mas Doni dan Cindy? Seminggu sudah berlalu, tak ada komunikasi antara aku dan Mas Doni. Tapi sore hari ketika aku sedang menghabiskan waktu dengan Gea, karyawanku mengatakan kalau ada seorang pria bernama Doni yang mencari. Ketika aku temui Mas Doni langsung tersenyum. Ada rasa bahagia melihatnya datang untuk menemuiku. Apa kabar Aisyah? Kenapa sekarang kamu susah sekali dihubungi? Ibu dan Kanaya menanyakanmu. Mereka ingin bertemu denganmu Aisyah. Aku terkejut mendengar penuturan dari Mas Doni. Apakah aku tak salah dengar? Bu Dewi dan Kanaya menantikan kehadiranku. Memang sudah lama sekali aku tak bertemu dengan Bu Dewi. Cerita yang kudengar dari penjaga panti waktu itu kalau Ibu Dewi sekarang sudah pulih dan mulai normal, tapi sesekali penyakitnya akan kumat dan membuatnya tak bisa mengontrol diri jika dia teringat dengan peristiwa saat bapak mengusirnya. Dan yang mengejutkan, cerita ibu penjaga panti tersebut mengatakan bahwa Bu Dewi masih ingat denganku, walaupun kami hanya beberapa kali bertemu, tapi dia sudah seperti mengenalku sejak lama, karena beberapa kali mereka mendengar Bu Dewi menyebutkan namaku. Apa aku tak salah dengar, Mas? Bu Dewi dan Kanaya mau bertemu denganku. Iya Aisyah, alhamdulillah keadaan ibu sudah pulih dan berangsur normal. Sekarang beliau sudah bisa diajak bercerita dan bersenda gurau.
namun jangan sesekali mengingatkannya dengan kejadian masa lalu yang membuatnya kembali down dan depresi. Jadi aku mohon kalau kamu bertemu dengan ibu, jangan sekali-kali menyebut nama bapakmu di hadapan ibu. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan ibu. Dan Kanaya sehari setelah sadar, dia bertanya siapa yang menyelamatkannya. Tapi melihat kondisi yang belum stabil dan sangat tidak memungkinkan untuk menceritakan siapa orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Jadi baru kemarin setelah dia kembali ke rumah dan kesehatannya sudah berangsur membaik, Mas beritahu Kanaya bahwa kamulah yang mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Kanaya menangis dan menyesali sikapnya padamu selama ini, dan dia meminta Mas untuk menjemput dan membawamu ke rumah hari ini. Mendengar hal itu, aku terdiam. Begitu cepat doaku terkabul. Rasanya baru kemarin aku berharap hati Kanaya yang sekeras batu bisa luluh dan menerimaku sebagai saudara sebapak. Tak terasa air mataku menetes. Sungguh terharu karena momen inilah yang selama ini kutunggu. Ternyata benar, setiap kejadian yang menimpa hambanya terdapat hikmah yang bisa dipetik. Di balik musibah yang menimpa Kanaya, ada sesuatu hal yang membahagiakan, yaitu bisa menyatu dengan saudara yang selama ini terpisah karena keegoisan semata. Baik Mas, kalau begitu aku siap-siap dulu. Apakah boleh jika aku mengajak Gea? Ya, tentu saja, boleh Aisyah. Gea akan membuat suasana menjadi ceria dengan tingkah laku dan celotehan khas anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Selesai bersiap-siap, kami segera pergi menuju ke rumah Mas Doni. Untuk pertama kalinya aku berkunjung ke rumah mereka. Pernah berniat ingin mengunjungi Bu Dewi, tapi aku urungkan niatku karena melihat sikap Kanaya yang tak bersahabat. Tapi saat ini malah Kanaya yang mengajakku untuk berkunjung ke rumahnya. Selama perjalanan kami tak banyak berbincang. Semua terasa kaku setelah berhari-hari kami tidak lagi menjalin komunikasi. Lebih tepatnya aku yang menghindar untuk tidak berkomunikasi dengan Mas Doni. Setelah sampai kami disambut dengan senyum Bu Dewi yang khas keibuan. Senyum inilah yang sangat aku nantikan selama ini. Harapanku terwujud sudah, melihat Bu Dewi bisa kembali tersenyum dan bisa hidup normal, sehat seperti sedia kala. Adalah keinginan terbesarku dimulai saat pertama kali bertemu dengan beliau di taman. Ditambah lagi sekarang Kanaya sudah mau bertemu denganku, membuat suasana hatiku sungguh bersuka cita seperti seorang petani yang mendapatkan hasil panen berlimpah ruah. Seperti itulah yang kurasa saat ini. Saling melempar senyum dengan Bu Dewi membuat suasana begitu syahdu. Beliau langsung memelukku seperti seorang ibu yang sangat merindukan anaknya yang sudah lama tak berjumpa. Ada rasa hangat di hatiku saat beliau menyapaku dengan panggilan Nak. Air mata bahagia mengalir begitu saja. Semoga Bapak bisa tenang di alam sana. Seketika aku merindukan ibu, sosok wanita lemah lembut nan kuat yang mengajariku untuk mengarungi hidup dengan mental baja. Bu Dewi langsung mengajakku ke kamar Kanaya. Sesampainya di sana ternyata ada Cindy yang sedang bercengkrama dengan Kanaya. Mereka tampak asik bercerita. Dengan cekatan, Cindy mengupas sebuah apel untuk diberikan kepada sahabatnya yang masih terbaring sakit. Saat melihat kami, Cindy langsung terdiam. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu. Tak lama Kanaya menyapaku. Hei Mbak Aisyah, apa kabar? Hei juga Kanaya, Alhamdulillah Mbak sehat. Kamu gimana, sudah enak kan? Ini Mbak bawakan nasi ayam bakar. Kata Mas Doni kamu suka sekali makan ayam bakar. Ih, Mas Doni tahu aja kalau aku lagi pengen ayam bakar. By the way, Mas Doninya kemana Mbak? Kok dari tadi nggak kelihatan? Masmu lagi di belakang. Tadi ada telepon dari temannya. Jadi kami duluan kesini. Sahut Bu Dewi menjawab pertanyaan anak gadisnya. Cindy tiba-tiba berdiri dan pamit untuk ke belakang. Sepertinya ada sesuatu yang akan dia lakukan, tapi entahlah. Aku tak dapat menebaknya. Hanya melihat senyumnya ketika menatapku membuat pikiranku menjadi tak tenang.